Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Laili Purnawati selaku dosen pemangku mata kuliah kebijakan publik dan juga teman-teman yang telah hadir pada ruangan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Merina Putri dan juga teman sekelompok saya, dan saya hanya Putri Dalamnya. Saya dari Putri Andini. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil analisis implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih antara Desa Rejoagung dan juga Desa Winong. Langsung saja masuk pada materi pertama. Jadi dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, pemerintah itu mengeluarkan program yang bernama Koperasi Desa Merah Putih, di mana program ini sebagai pusat layanan ekonomi, sosial, dan juga kesehatan masyarakat di setiap desa. Menganalisis implementasinya itu penting, karena kan untuk memastikan apakah program ini itu berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga bisa memperkuat ekonomi. Lalu untuk mengetahui apakah ada kendala yang terjadi di lapangan, seperti kapasitas SDM-nya, modalnya, atau konflik kepentingan yang terjadi yang bisa menghambat keberhasilan program ini. Kemudian untuk memastikan dana dan sumber daya itu dikelola secara transparan dan juga tepat sasaran. Untuk rumusan masalah dari kelompok kami itu berupa bagaimana implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih khususnya pada KDMP Jagung dan juga KDMP Winong. Kemudian apa saja dampak positif dan juga dampak negatif dari implementasi kebijakan KDMP ini. Untuk analisis ini kami menggunakan acuan teori dari model implementasi kebijakan menurut Merrill S. Grinder yang akan dipaparkan oleh Ananda Putri. Selanjutnya yaitu implementasi menurut Grinder. Menurut Grinder Marina S. Grinder, tahun 1980, implementasi kebijakan adalah suatu proses yang mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan secara kenyataan operasional di lapangan. Pada proses ini tentunya tidak berjalan secara otomatis setelah sebuah kebijakan diterapkan, melainkan memerlukan serangkaian tindakan nyata yang dilakukan oleh berbagai aktor baik di tingkat pusat maupun daerah yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Grinder menjelaskan bahwa implementasi bukan sekedar pelaksanaan prosedur administrasi semata, melainkan merupakan proses politik dan administrasi yang kompleks. Dalam prosesnya, implementasi melibatkan berbagai sumber daya seperti dana, tenaga pelaksana, serta fasilitas pendukung yang ketersediaannya sangat menentukan jalannya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selain itu, kondisi lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan bisa turut membentuk apakah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau justru tidak. Selanjutnya kita bahas mengenai hasil analisis dari berdasarkan dua kelompok variabel utama tersebut. Kelompok variabel utama adalah isi kebijakan dengan mencakup yang pertama kepentingan yang terpengaruh. Dalam variabel ini menghasilkan bahwa program KDMP itu ditujukan untuk menguntungkan masyarakat desa, namun merugikan toko jejaring dalam hal ini Alfamart dan juga Indomart. Variabel yang kedua ada jenis manfaat, menghasilkan bahwa karena program ini itu belum berjalan sepenuhnya, jadi dilihat dari tujuannya itu bermanfaat bagi masyarakat karena memberikan berbagai layanan seperti layanan kesehatan, menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah, lalu simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah, dan juga pemberdayaan produk UMKM lokal. Yang ketiga ada perubahan yang diinginkan atau yang ingin dicapai, itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Kemudian variabel yang keempat ada kedudukan pembuat kebijakan, menghasilkan bahwa pengambilan keputusan KDMP itu ada pada anggota melalui rapat anggota tahunan atau rapat anggota luar biasa. Itu untuk keputusan yang substansial. Kalau untuk keputusan yang operasional itu berada pada manajer
jawab kepada pengurus. Kemudian pelaksana program. Dalam variabel ini itu sudah berjalan dengan baik untuk posisi manajer karena direkrut melalui seleksi yang ketat. Namun untuk posisi pengurusnya itu masih kurang baik karena tanpa adanya seleksi yang hanya mengandalkan pada saling kenal dan juga kepercayaan antar warga melalui musyawarah desa khusus. Yang keenam, ada sumber daya yang dikerahkan. Untuk variabel ini sudah berjalan cukup baik dilihat dari pegawai yang sudah dibentuk, model bergerainya dan juga sarana dan prasarana. Kemudian variabel utama yang kedua ada konsep implementasi yang akan dipaparkan oleh Debbie. Baik, selanjutnya pada konsep implementasi berdasarkan Grindel terdapat 3 aspek yang dianalisis. Pertama, kekuasaan, kepentingan, dan strategi. Yang kedua, yaitu karakteristik pihak koperasi. Yang ketiga, yaitu kepatuhan dan daya tanggap. Selanjutnya, keberadaan koperasi Desa Merah Putih memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dari sisi positif, KDMP direncanakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, koperasi dapat menyediakan barang dengan harga yang lebih terjangkau, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa. Namun juga terdapat beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan. Kehadiran KDMP berpotensi menimbulkan persaingan dengan lembaga ekonomi yang telah lebih dulu beroperasi, seperti koperasi simpan pinjam maupun toko jejaring. Selain itu, proses pembentukan pengurus yang masih banyak bergantung pada relasi dapat menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan kompetensi yang memadai. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan pengelolaan koperasi di masa mendatang. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, implementasi kebijakan koperasi Desa Merah Putih di Desa Rejo Agung dan Desa Winong menunjukkan hasil yang cukup baik. Program ini dinilai mampu memberikan manfaat bagi masyarakat serta didukung oleh sumber daya yang memadai. Kerjasama antar pengurus dan dukungan dari pemerintah, desa maupun masyarakat. Jika dilihat dari variabel implementasi yang dianalisis berdasarkan dari Grindel, keberhasilan KDMP dipengaruhi oleh adanya kepentingan yang terlibat, manfaat yang dirasakan masyarakat, tujuan program yang jelas, mekanisme pengambilan keputusan, kemampuan pelaksanaan program, serta ketersediaan sumber daya. Baik, sekian dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Langsung saya ya. Ini penelitiannya di desa Rejo Agung dan Desa Winong. Di sana KDMP-nya sudah berjalan? Belum sepenuhnya berjalan, tapi bangunan itu sudah tersedia. Lalu dari pengurus sudah terbentuk, sudah melakukan rapat dan bukan di slide-nya dilihatkan. Jadi maksud saya seperti ini, keanggotaannya sudah ada? Sudah ada keanggotaannya, berarti karena sudah ada rapat anggota, kan beda dengan kalau sebelumnya ya, jadi belum ada, berarti kalau di sini sudah ada, anggotanya sudah ada, sudah beroperasi? Belum beroperasi, berarti masih ada bangunan sama kepengurusan, gitu ya? Baik, kalau begitu, kalau belum beroperasi berarti nanti coba kesimpulannya. Nah, ini karena kan belum beroperasi ya, berarti di kesimpulannya seharusnya kita belum tahu manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Ya, paham maksud saya?
Jadi di implementasi ini berarti ke variabelnya coba dilihat yang sudah terbentuk, berarti kan variabel sebentar yang isi dulu yang iya, berarti kepentingan terpengaruh sudah ada, ya kan? Perubahan yang diinginkan memang ada. Jenis manfaatnya ini belum bisa dilihat, ya kan? Karena belum ada, ya kan? Berarti yang ini belum ada. Lalu ini sudah ada, pelaksanaannya sudah ada, ya. Modelnya, sarana dan prasarannya, saya rasa belum ada karena belum berjalan. Masih berupa bangunannya, Iya kan? Berjagung itu sudah ada seperti truk, sudah ada. Lalu tapi belum beroperasi, ya berarti belum maksimal kan ya, baru prasarannya saja tapi sarananya belum ada karena belum beroperasi, belum ada isinya apa, ya kan? Belum ada kan? Masih disediakan prasarananya, gedungnya, alat-alatnya, kan gitu kan? Berarti sarananya masih belum ada, yang disediakan masih fasilitasnya saja kan? Ya berarti kan belum. Pegawainya saya rasa juga belum ada karena belum ada yang kerja kan? Yang ada hanya pengurus KDMP-nya kan, pengurus dan anggota. Ya, seperti itu. Ya kan? Masih seperti itu. Baik, berarti poin variabel ini seharusnya belum. Lalu next. Oke, kalau ini sepertinya semuanya masih dalam tahap teori, dalam bagusnya itu masih di dalam konsep dan di dalam teorinya, ya. Tapi pelaksanaannya semuanya kan belum bisa kita buktikan secara nyata, ya. Jadi memang maksudnya memang KDMP ini memang kalau kita simpulkan di implementasinya memang kalau di Rejo Agung sama di Rejo Agung terutama ya ini berarti memang sudah berjalan, sudah bisa berjalan tapi memang belum berjalan sepenuhnya, ya kan? Karena memang masih di dalam tahap-tahap awal kan. Jadi mungkin nanti kesimpulannya memang seperti itu. Nanti kita next selanjutnya mungkin bisa diteliti lagi untuk pelaksanaan seperti apa. Jadi seperti itu. Terima kasih. Ya, silakan untuk Baik, itu tadi pemaparan mengenai implementasi kebijakan koperasi Desa Merah Putih di Desa Rejo Agung dan Desa Winong. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan dapat diketahui bahwa implementasi KDMP telah berjalan cukup baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dosen dan pertanyaan yang diberikan, dan juga teman-teman sekalian, kami mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Dalam kesalahan kata, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.